ada 3 tahapan cahaya yang diberikan Allah secara umumnya. Yang pertama nurul bidayah, yang kedua nurul wasatiyah, yang ketiga nurul nihayah. Nurul bidayah, kita dituntut untuk berusaha mendapatkannya dengan 6 perkara tadi. Dapatlah, usahakan untuk mendapatkan nurul bidayah tadi dengan 6 perkara yang saya sebutkan tadi, ditambah ridha dan sabar dalam menghadapi musibah untuk mengundang datangnya nurul bidayah. Yang kedua, setelah itu datang cahaya yang kedua, nurul wasatiyah. Kita menjadi sibuk dengan ibadah-ibadah, amal soleh, cinta kepada Allah, berpegang atau bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, yang ketiga, semata-mata pemberian Allah, nur nihayah, pemberian Allah. Dia tidak diusahakan, Allah yang memberikannya. Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara quluba man syaa min ibadihi faja'alahu min ahli wilayatihi wa musyahadatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi uluhiyyatihi wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu qasimu amdadi. Sallallahu wasallam ala khairi khalqih Sayyidina Muhammadin habibihi wa safihi wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa atba'ihi, amma ba'du. Tuan-tuan, para khalifah, hadirin hadirat, serta para tetamu sekalian yang datang dari jauh maupun yang datang dari dekat. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan hadirin sekalian kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Al-hikmatu tsaniyah wal khamsun min al-hikamil ataiyah. Qala al-imamul arif billah Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Maka pada hikmah yang ke-52 dari Al-Hikam Al-Athaiyah telah berkata Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi. Kata beliau, innama awrada alaika alwarida litakuna bihi alaihi warida. Awrada alaika alwarida liyusallimaka min yadil aghyar wa liyuharriraka min rikil asar. Awrada alaika alwarida
liyukhrijaka min sijni wujudik ila qada'i syuhudik. Mendatangkan Allah atas engkau al-waridah atau cahaya, agar engkau dengan cahaya itu datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendatangkan Allah atas engkau cahaya untuk menyelamatkan engkau dari tangan makhluk dan membebaskan engkau dari kebudakan makhluk. Mendatangkan Allah atas engkau cahaya untuk mengeluarkan engkau dari penjara keberadaan engkau menuju lapangan musyahadah engkau. Ya, demikianlah lebih kurang terjemahan hikmah yang ke-52 ini. Adapun penjelasannya, awrada 'alaika ayyuhal mubtadi nural bidayah liyakuna bihi muqbilan 'ala Allahi biqalbik wa qalbik ba'da an kunta mudbiran liyakuna bihi ila Allahi taiban ba'da an kunta 'asiyan wa dzakiran ba'da an kunta ghafilan. Allah mendatangkan kepada engkau wahai orang yang pemula, ayyuhal mubtadi, nural bidayah, cahaya bidayah, agar engkau dengan cahaya bidayah itu berhadap atas Allah dengan hati dan tubuh engkau sesudah engkau selama ini berpaling kepada Allah, agar engkau dengan cahaya bidayah itu taubat kepada Allah sesudah engkau selama ini maksiat kepadanya, dan agar engkau dengan cahaya bidayah itu ingat kepada Allah sesudah engkau selama ini lupa dan lalai kepada Allah, wa dzakiran ba'da an kunta ghafilan. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, ada manusia yang lari dari Allah, dan sesungguhnya kita tidak boleh lari dari Allah. Itu kita mesti tahu. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita dan Allah yang mengurus akan hal ihwal kita. Mengalirnya darah, turun naiknya nafas, keluar dan masuknya nafas, itu diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah lah yang telah mencukupkan kita. Jadi ada manusia yang lari dari Allah. Orang ini 100% hidupnya untuk urusan-urusan dunia saja, untuk menunaikan hawa nafsu kesenangan saja. Akan tetapi hadirin sekalian, orang ini diberi Allah nurul bidayah, maka orang tersebut berbalik menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati dan badannya. Dulu orang ini jahat, sekarang dia menjadi baik. Itu dia. Yang selama ini berbuat maksiat kepada Allah, dia suka berbuat dosa, begitu diberi Allah Subhanahu wa ta'ala nurul bidayah, maka dia pun taubat kepada Allah, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selama ini dia lalai kepada Allah, ghafil. Begitu orang ini diberi nurul bidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dulunya dia lalai, sekarang dia ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dulunya tidak tahu apa-apa tentang agama, kemudian dikembalikan Allah. Sebenarnya orang ini diberikan nurul bidayah. Hadirin dan hadirat sekalian, intinya hamba ini dulunya adalah orang yang jahat, dan kejahatannya luar biasa. Tahu-tahu dia diberi Allah nurul bidayah, dan dia menjadi orang yang baik, dan lebih baik dari orang sekampung itu.
Lalu apa sebabnya orang ini yang dulunya jahat menjadi baik? Kenapa Allah berikan nurul bidayah kepadanya? Ya. Kenapa Allah berikan nurul bidayah kepadanya? Maka hadirin dan hadirat sekalian, para ulama mengatakan bahwa di antara sebab orang itu diberikan nurul bidayah, kata mereka, yang pertama, wadzalika imma bisababiz dzurriyyatit thayyibah. Jadi rupanya yang pertama ni, ada kalanya itu sebabnya adalah orang ini punya zuriat, keturunan yang baik. Ini berkah keturunan. Jahat minta ampun. Lama-lama dia menjadi orang baik. Selidik punya selidik, ternyata min zurriyatit thayyibah, keturunannya baik. Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yahfadzus saliha bi sab'atin min zurriyyatihi." Al-hadis fi tafsir Qurtubi. Hadis ini termaktub dalam tafsir Qurtubi. Allah memelihara orang soleh itu pada 7 generasi, 7 keturunan. Jadi berkat keturunan, ya, boleh jadi ayahnya yang soleh, boleh jadi atuknya yang soleh, atau boleh jadi moyangnya yang soleh. Atas sebab itu hadirin sekalian, jadilah cucunya yang nakal tadi menjadi orang baik. Ingat-ingatlah keturunan kita, ya, dari keturunan mana kita ni. Itu yang pertama. Wadzalika imma bisababiz dzurriyyatit thayyibah, keturunan yang baik. Yang kedua, au kasratis sadaqah, atau orang ini banyak sedekah. Orang ini selalu buat maksiat, tahu masyarakat itu, dia banyak berbuat maksiat, tapi dia suka bersedekah. Ini pula dia maksiat, dia bersedekah. Dia seorang yang sangat pemurah. Berkat kepemurahannya itu, orang ini hadirin sekalian akhirnya boleh diberi Allah nurul bidayah, sehingga dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tajafau an dzambis sakhi fa innallaha akhidhun bi yadihi kullama asar. Merengganglah kalian daripada dosa orang pemurah. Maksudnya, kalau ada orang pemurah berbuat dosa, jangan dituruti, karena orang pemurah itu Allah yang memegang tangannya. Sewaktu-waktu Allah boleh mengangkat dia dari ketergelincirannya itu. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, kalau ada orang pemurah berbuat dosa, menjauhlah engkau, menjauhlah kita. Jangan dikritik apalagi dituruti, karena orang pemurah ini mudah dan cepat ditarik Allah kembali ke jalan Allah. Itu dia. Itu kelebihan orang yang pemurah. Dia jahat tapi baik. Ada orang jahat, poli. Itu Abu Musa al-Asy'ari menceritakan. Abu Musa al-Asy'ari ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bercerita bahwa di zaman Bani Israel, kata beliau, ada seorang hamba beribadah 70 tahun lamanya. Suatu hari keluarlah ia dari tempat ibadahnya. Berjumpalah ia dengan seorang perempuan. Digodanya perempuan itu, dan dia berhasil menggoda perempuan tadi, hadirin sekalian. Maka terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan itu. Riwayat mengatakan selama 7 malam lamanya. Lama 70 tahun. Akhirnya si hamba tadi sadar akan perbuatannya, insaf. Dia insaf.
dan dia bertobat dengan benar-benar taubatan nasuha, bahkan ia malu untuk kembali kepada tempat ibadahnya tadi, maka pergilah ia merantau, dia ikuti kemana kakinya melangkah, sehingga sampailah ia ke sebuah gubuk yang reot. Di dalam gubuk itu ada 12 orang miskin, yang setiap harinya orang miskin itu diberi sepotong roti oleh seorang yang dermawan. Setiap harinya ada 12 orang, maka masuklah dia, jadilah mereka 13 orang. Keesokan harinya, seperti biasanya, si dermawan tadi datang ke gubuk itu, memberikan satu persatu roti kepada orang yang 13, yang pada awal 12 orang, bertambah satu. Ketika si hamba tadi ingin memakan roti tadi, berkatalah sahabat yang lain, kenapa aku tidak dapat? Kenapa aku tidak dapat? Maka si hamba tadi mendengar perkataan itu, betullah, karena rotinya diterima olehnya. Maka hadirin sekalian, diberinyalah roti tadi kepada kawan yang tidak dapat tadi, dan dia dalam keadaan lapar yang sangat, yang pada akhirnya dia menghembuskan nafasnya yang terakhir, meninggal maksudnya. Meninggal. Maka ditimbanglah amalnya tadi. 70 tahun ibadahnya itu dikalahkan dengan 7 malam tadi berbuat maksiat. Yang 7 malam itu dikalahkan hanya dengan sepotong roti. Dan memang orang ini dermawan, pemurah orang ini. Jadi orang pemurah ini bukan hanya ditarik, boleh menarik nurul bidayah, boleh membantu dia pada timbangan pada hari mahsyar nanti itu. Maka kita latihlah hati kita untuk ingat tangan kita memberi kepada fakir miskin, bersedekah maksudnya. Karena kasratis sedekah, banyak bersedekah ini boleh menarik, memancing namanya nurul bidayah. Jadi jangan tercongang. Kalau kita melihat orang jahat, tiba-tiba dia menjadi baik, rupanya dia kuat bersedekah. Itu membantu juga. Banyak orang jahat tak boleh bangkit dia, jahat seumur hidupnya. Kenapa? Tak ada kelebihannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, au hubbis salihin, atau mencintai orang saleh. Ada orang berbuat maksiat, ibadah lalai, tenang aja dia. Obang tenang, wong salat tenang aja dia. Bahkan dia mungkin bermain musik, mendengarkan musik dan lain-lainnya. Hanya saja hadirin sekalian, walaupun orang ini seperti itu, dia ada kelebihannya. Dia cinta kepada orang saleh. Itu kelebihan itu. Dia jahat, tapi dia punya kelebihan. Cinta kepada orang soleh. Kemana ada orang soleh, didatanginya. Itu di kelebihannya. Asal didengarnya datang orang soleh, dia datang. Karena dia sangat mencintai orang soleh, mencintai kekasih Allah. Itu ada satu kitab ditulis oleh Muhammad Abu Bakar Al-Usfuri. Kitab itu bertajuk Al-Mawa'iz Al-Usfuriyah. Usfuriyah itu artinya sebetulnya burung pipit, tapi terjemahan Al-Mawa'iz Al-Usfuriyah itu adalah kisah-kisah teladan. Itu dia. Itu kalau kitab itu diajarkan cukup 1 minggu aja. Kalau iko sampai tahun atau 5 tahun. Ya, kalau yang iko kan dia 5 tahun, dalam 5 tahun. Dalam kitab itu diceritakan pada zaman Nabi Musa alaihissalam, di sebuah kampung itu ada orang meninggal dunia, dan jasadnya tidak dipedulikan oleh orang kampung itu karena mereka tahu dia seorang yang sangat fasik, kojonya maksiat setiap hari. Dan betul, memang itu kojonya. Sehingga Allah wahyukan kepada Nabi Musa mengkhabarkan bahwa di kampung itu ada orang meninggal, dan orang-orang di kampung itu tidak peduli kepada jasad yang meninggal itu, tidak mau melaksanakan fardu kifayahnya. Maka berangkatlah Nabi Musa dengan beberapa orang ke kampung tersebut. Ketika sampai di kampung itu, hadirin sekalian, ditanyanya, mana orang meninggal itu? Ditunjukkannya. Kenapa kalian berbuat demikian?
tidak kasihan, tidak melaksanakan fardu kifayahnya. Semua orang menjawab dia fasik, dia orang yang tidak elok, dia orang yang terbuang, terhina, pantas kami tidak peduli, kata orang kampung itu. Akhirnya Nabi Musa ini heran, mengadu kepada Allah agar Allah berikan petunjuk apa sebab ini, apa gerangan ini. Maka kata Allah, mewahyukan kepada Musa alaihissalam, ya Musa, sebelum orang ini meninggal, dalam kitab tu Al-Mawa'id Al-Asfuriyah, sebelum dia meninggal, dia berdoa dengan doa yang panjang. Di antara doanya itu, ya Allah, kata si hamba tadi, yang fasik tadi, Engkau maha tahu bahwa aku adalah seorang yang fasik, dan kefasikanku setara dengan orang-orang fasik yang lainnya. Tapi Engkau juga maha tahu, ya Allah, betapa cintanya aku kepada orang-orang soleh. Kelebihannya itu, dia fasik tapi sangat sayang, cinta kepada orang soleh, kekasih Allah, sayang betul dia, dijaganya. Bahkan dalam riwayat ditambahkan oleh Wahab bin Munabbih atau Munabbah, beliau katakan bahwa ditambah doanya, sekiranya Engkau ya Allah masukkan aku ke dalam surga, para nabimu, para kekasihmu, para walimu akan bangga ya Allah. Tapi bila Engkau masukkan aku ke dalam neraka, mereka akan sedih, dan para syaitan akan gembira ya Allah. Maka Allah berfirman, ya Musa, atas kehormatanku laksanakan fardu kifayahnya, kafan, tanam dia elok-elok, aku ampunkan dosanya, masukkan ke surga. Bahkan orang yang menyolatin itu, aku ampunkan dosanya. Jangankan dia, orang ikut solat pun diampunkan Allah. Kenapa? Hubbus salihin, cinta kepada orang saleh. Ini jangan main-main pada orang saleh ini. Jangan. Itu dalam kitab-kitab lama tu, mengganggu orang soleh itu macam mengganggu anak harimau. Ya, mengganggu orang-orang soleh itu macam mengganggu anak harimau. Diganggu anak harimau tu, harimau pura ada aja dia. Tak peduli, harimau tu tak marah dia, anak-anak itu berkeliaran dia. Tak peduli dia, mungkin dia goma, tapi omaknya, induknya itu tahu dia anak aja diganggu, diterkamnya. Kalau kita mengganggu orang soleh itu tak apa-apa, dia diam aja, dia tidak membenci. Yang marah itu bukan dia, Allah subhanahu wa ta'ala. Yang marah itu Allah. Jadi orang-orang yang mencintai orang soleh ini, hadirin sekalian, satu saat kecintaan kepada orang saleh membawa berkah kepada dirinya untuk menarik datangnya nurul bidayah. Dia jahat, akhirnya baik. Kenapa? Karena cinta pada orang saleh. Jadi ini cahaya petunjuk pertama itulah kepada dirinya. Jadi terkadang sembahyang tidak ada, biasa aja. Kita pun tidak boleh kita pandang remeh terhadap orang yang demikian. Terkadang dia tidak sembahyang, terkadang dia tidak puasa, tapi kalau disuruh orang soleh, cepat bukan main, terus kemana jadi. Ini kelebihannya itu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan banyak kisah-kisah mengenai hal tersebut. Yang keempat, awil ilm atau ilmu. Sekolah di pondok, contohnya ini, sekolah di pondok lama 20 tahun, 20 tahun, pandai agama, pandai masuk kitab dan lain-lainnya, tapi bukan main, jaga kelakuannya. Masa dicitokan lagi. Itu dia, kelakuan itu dicitokan lagi. Kalau udah dicitokan tuh hebatlah tuh kelakuan tuh. Tak apa-apa kok jawabnya. 20 tahun di pondok, pandai baca kitab, keluar pondok, tak apa-apa kok jawabnya. Tapi hadirin dan hadirat sekalian, satu saat berkat ilmu yang ada pada dirinya boleh mengundang datangnya nurul bidayah.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu zallatal alim wantaziru fai'atah. Takutlah ketergelinciran orang alim itu. Jadi kalau ada orang alim berbuat dosa, hati-hati. Tunggu, dia akan kembali kepada jalan yang benar. Itu berkat apa? Berkat ilmu yang ada pada dia. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, kalau kita melihat orang berbuat dosa dan kita mendengar orang alim berbuat dosa, ya, orang yang berilmu berbuat dosa, jangan heran. Jangan heran. Karena yang tidak berdosa itu malaikat. Ya. Dapat koba, ya, dapat koba, dia berbuat jahat, padahal dia tamat pondok contohnya, jahat dia. Jangan heran. Jangan dicito-citokan pula, bukan main budak tu. Panjang cito. Bertambah-tambah cito tadi. Oh, kasihan dah untuk habis duitnya. Tak perlu cito begitu. Dan tak elok. Ya. Jangan dipancing-pancing uang cito begitu. Oh, kasihan ayah dia, kasihan emak dia, habis duit dia. Untuk apa? Rugi kita, bahkan berdosa. Jadi kalau ada orang berbuat dosa, jangan heran. Kenapa? Karena kata Rasulullah, kullu bani Adam khata'. Setiap bani Adam itu bersalah. Kita nih, ada di antara kita nih yang tak bersalah. Itu pada zaman Nabi Isa alaihissalam, orang kampung membawa seorang hamba, supaya hamba dihukum oleh Musa. Mereka minta, ya Nabi Isa, rajam nih orang ini. Kami tidak suka. Baik, kata Nabi Isa, ada syaratnya. Apa syaratnya? Adakah sebelum aku merajam orang ini, adakah di antara kamu orang yang tidak berdosa? Diam semuanya. Jangan main rajam-rajam aja. Tidak ada manusia yang tidak berdosa, karena kata Rasulullah, kullu bani Adam khata'. Setiap bani Adam, setiap kita ini berdosa. Jadi kalau tuan-tuan merasa tidak pernah berdosa, berdosalah. Begitu dia, berdosalah. Asal tak ada, asalnya lah. Ya kan? Dan sebaik-baik orang berdosa itu, wa khairul khata'in at-tawwabun. Itu dia. Sebaik-baik orang berdosa itu adalah orang yang bertobat. Yang salah itu berdosa, tidak bertobat, dan itu sudah kita bahas pada hikmah yang sebelumnya. Jadi ilmu itu dia bisa menarik hamba tadi insaf. Yang kelima, au du'a'is salihin, atau karena doa orang soleh. Ini orang ini luar biasa maksiatnya, tapi ayahnya kok rajin, omaknya rajin. Itu dia, omaknya ayah rajin. Kadang-kadang saya rasa itulah mungkin cerita orang-orang bersilam dulu, mungkin di kampung-kampung tuan yang lainnya. Kadang-kadang anaknya itu umur 3 tahun. Ini kebiasaan orang dulu nih. Orang sekarang ini maleh bawa anaknya. Dibawanya anak itu ke orang soleh, dan dulu ramai pula orang soleh. Dulu genai gue payah. Dibawanya orang soleh, dia nak mengobatkan sesuatu sambil, Tuhan tolong doakan anakku. Itu dia. Itu tuh. Pergi dia ke seberang, ingin berjumpa dengan seorang soleh, tahu terkenal di kampung itu, dibawanya anaknya. Tak lupa dia membawa anaknya. Sampai di rumah itu, setelah berbicara ini dan itu, sebelum pamit pulang, Tuhan tolonglah usap-usapkan sedikit kepala anakku ini, doakan dia supaya anak yang soleh. Itu dia. Jadi tuan-tuan kalau punya anak koci, ingat-ingat lah, jangan nak bawa belanja aja. Boleh kau, boleh itu. Itu dia. Bawa anak itu ke orang soleh, minta doakan. Karena doa is-salihin ini boleh membawa seorang hamba mendapatkan satu nur, nurul bidayah. Yang keenam, au bi maksiatin asabathu, atau musibah menimpa dirinya, dia maksiat, dapat musibah ini dia. Dapat musibah, hartanya habis, dulu sehat kemudian sakit. Ini itu dia, hadirin hadirat sekalian. Sakit ini boleh membawa hadirnya nurul bidayah. Terkadang
Musibah itu yang menyatukan. Al-masaib ijma'na al-masaib. Itu dia. Kalau tak salah saya disampaikan oleh Ahmad Bik, seorang pujangga Arab. Musibah itu menyatukan. Musibah itu menyatukan. Apa dia? Anak 10 orang bertongkar aja, ya kan? Omak seorang, ayah 1, omak 1, anak 10 bertongkar. Tak ada yang bisa menyelesaikannya. Bertahun-tahun datanglah musibah tadi. Apa musibah itu? Meninggal salah seorang dari mereka itu, bersatu mereka. Rupanya musibah itu menyatukan. Ya. Jadi musibah itu merupakan satu keberkahan dan boleh menghadirkan nur bidayah kepada seorang hamba. Hadirin dan hadirat sekalian, ini nurul bidayah. Awrada alaika nurul wasatiyah litakuna bihi mushtaghilan bi dzikrihi bihi ta'ala, mushtaghilan bil a'malis salihat, mu'tamidan 'ala Allah muhibban lah. Allah mendatangkan kepada engkau nurul wasatiyah, agar engkau dengan nur itu sibuk dengan zikrillah, sibuk dengan amal-amal saleh, berpegang kepada Allah dan cinta kepada Allah. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, setelah si hamba ini dia dapat nurul bidayah, dulu dia jahat dan dia berbuat baik, beribadahlah dia baik, beribadah dia, sehingga Allah anugerahkan kepadanya cahaya yang kedua, namanya nurul wasatiyah. Itu dia. Jadi bila orang ini dapat cahaya yang kedua, maka kesibukannya hanya amal soleh, ibadah, tidak ada lain. Ini peringkat yang kedua. Ini lebih tinggi dari cahaya yang pertama tadi. Dia tidak berpegang kepada ibadah, dan kita tidak boleh berpegang kepada ibadah. Tak boleh. Berpegang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh datang kemari ini bukan karena kita, karena Allah. Dia tidak berpegang kepada amal ibadahnya. Dia berpegang semata-mata kepada Allah dan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa orang ini sampai ke tahap ini, mendapatkan nur kedua, nurul wasatiyah? Kata para ulama, wa dzalika imma bi sabab taubatis shadiqah wa kasratiz dzikri wat tafakkuri. Itu dia. Yang demikian itu ada kalanya boleh mendapatkan cahaya wasatiyah ini sebab taubat yang benar, at-taubah as-sadiqah, banyak zikir dan tafakkur, maka diberi Allah satu nur lagi yang lebih tinggi, namanya nurul wasatiyah. Orang kalau sudah dapatkan nur wasatiyah ini, dia tidak berpegang lagi kepada amal ibadahnya, tidak lagi, ya. Dia tidak lagi berpegang kepada kalau aku bersedekah supaya aku sehat. Tidak begitu lagi. Kita kan masih begitu tuh. Bersedekah, sehatkan aku. Itu namanya nyogok Allah, nama itu. Disogoknya Allah dengan duit. Allah, ya aku bersedekah, Allah di surau kau di musalla, sehatkan aku. Itu menyogok Allah namanya. Mereka berpegang kepada Allah, bukan kepada amal. Sesudah nur kedua ini datang pada dirinya, maka dia sibuk dengan amal-amal, ibadah-ibadah, tak lain dan tidak bukan, hadirin hadirat sekalian. Awrada alaika nuran nihayah litakuna bihi 'ala Allah syahidan wa an ghairihi ghaliban wa dzalika sababu hubbillah iyyak faj'alaka min ahli musyahadatihi. Jadi Allah beri lagi nur yang ketiga, karena dia meningkat terus dari nur bidayah wasatiyah. Allah berikan lagi satu nur yang ketiga. Dengan nur ini atau nur yang ketiga ini, dia boleh musyahadah, dia dapat menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia melihat sesuatu, selalu ingat kepada Allah. Dia mendengar sesuatu,
dia pun selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nur yang ketiga. Apa saja yang dilihatnya, apa saja yang didengarnya, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini mendapat cahaya ketiga, namanya nurun nihayah. Dan mendapatkan nur ketiga ini semata-mata hubbullah iyah, cinta Allah kepadanya, anugerah Allah kepadanya. Allah cinta kepadanya. Ditengoknya ingat Allah, didengarnya ingat Allah. Ini dia. Segala lihatnya ingat Allah. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, ada 3 tahapan cahaya yang diberikan Allah secara umumnya. Yang pertama nurul bidayah, yang kedua nurul wasatiyah, yang ketiga nurul nihayah. Nurul bidayah, kita dituntut untuk berusaha mendapatkannya dengan 6 perkara tadi. Usahakan untuk mendapatkan nurul bidayah tadi dengan 6 perkara yang saya sebutkan tadi, ditambah ridha dan sabar dalam menghadapi musibah untuk mengundang datangnya nurul bidayah. Yang kedua, setelah itu datang cahaya yang kedua, nurul wasatiyah. Kita menjadi sibuk dengan ibadah-ibadah, amal soleh, cinta kepada Allah, berpegang atau bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang ketiga, semata-mata pemberian Allah, nur nihayah, pemberian Allah. Dia tidak diusahakan, Allah yang memberikannya. Ini kalau di tahap ini banyak banyak peringkat-peringkatnya, banyak peringkat-peringkat pada nur nihayah ini. Dan kita sudah ceritakan Abu Yazid al-Bustami, kita ceritakan Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah begitulah dia dalam doa-doanya, ya Allah, kalau aku beribadah kepadamu mengharapkan surgamu, jauhkan aku dari surgamu. Aku beribadah takut nerakamu, masukkan aku ke nerakamu, ya Allah. Ditantangnya Allah. Tapi aku ibadah bukan karena surgamu, bukan karena nerakamu, karena cintaku kepadamu, ya Allah. Jangan dipakai doa tuh ya. Jangan mengado-ngado nanti dia. Sekali kadang semayang, kadang tidak doa itu. Itu tak elok, itu mengejek namanya. Abu Yazid al-Bustami, ma fi jubbatir rabbun, apa yang ada dalam jubahku ini Tuhan. Tengok, dia ada satu konsepnya. Kalau Rabi'ah konsep al-hub, cinta. Kalau Abu Yazid al-Bustami al-ittihad, kesatuan, menyatu dengan Tuhan. Itu dalam kajian ilmu kalam itu, kajian ilmu kalam. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, mari kita kejarlah dengan 6 perkara tadi. Karena amal kita ini banyak usahanya. Amal kita ini banyak usahanya. Harapan kita adalah menarik hadirnya nurul bidayah kepada kita, sehingga dengan nur itu kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang baik yang akhirnya dimasukkan Allah dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, untuk perlu saya umumkan bahwa minggu depan tidak ada pengajian Al-Hikam, karena setelah isyanya ada peringatan Isra Mi'raj Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Hikam ditiadakan, diganti peringatan Isra Mi'raj setelah salat Isya. Baik.